Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juanita Khairo dari kelas 1A Prodi Pendidikan Profesi Nurse. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang genetika manusia. Latar belakang genetika. Kata genetika merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu genetics. Kata genetics berasal dari bahasa Yunani yaitu geno, yang memiliki arti melahirkan. Genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup seperti virus dan prion. Dasar-dasar genetika. Seorang biarawan dari Austria bernama Gregor John Mendel menjelang akhir abad ke-19 melakukan serangkaian percobaan persilangan pada kacang hercis atau Pisum sativum. Dari percobaan yang dilakukannya selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karya ilmiahnya, Mendel diakui sebagai bapak genetika. Inti genetika. Genetika membahas mengenai 1. Struktur materi genetik, meliputi gen, kromosom, RNA, DNA, plasmid, episom, dan elemen transposabel. 2. Reproduksi materi genetik, meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik, meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, genetika dalam populasi. Yang keenam, perekayasaan materi genetik. Selanjutnya, ciri-ciri genetika. Sel adalah unit terkecil dalam kehidupan. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel atau nukleus. Dan dilihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Kromosom merupakan jalinan benang-benang halus yang berbentuk lurus atau bengkok yang tersusun dalam inti sel. Kromosom dibagi menjadi dua tipe, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom seks atau gonosom. C. Gen. Gen adalah unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan. Gen memiliki peran sebagai pengatur dan menumbuhkan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik berupa karakter fisik seperti morfologi, fisiologi, anatomi, maupun karakter psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, dan pemarah. Modifikasi nisbah Mendel. Secara garis besar, modifikasi nisbah Mendel dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu modifikasi nisbah 3:1 dan modifikasi nisbah 9:3:3:1. Modifikasi nisbah 3:1 ada dua macam. Modifikasi nisbah 3:1 yang masing-masing menghasilkan nisbah fenotipe yang berbeda pada generasi F2, yaitu semidominasi dan kodominasi. Modifikasi nisbah 9:3:3:1 disebabkan oleh peristiwa yang dinamakan epistasis, yaitu penutupan ekspresi suatu gen non-alelik. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui untuk menjelaskan prinsip-prinsip pewarisan sifat. Seperti telah disebutkan di atas, P. Parental adalah individu tertua, F1 filial adalah keturunan generasi pertama, dan F2 adalah keturunan generasi kedua. Pewarisan sifat. Tipe pewarisan autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunan
yang ditentukan oleh gen pada autosom sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotipe tipe ini adalah bahwa satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri. Pewarisan sifat autosomal dominan ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom atau kromosom somatis. Pada pasangan kromosom huruf pertama adalah genotip yang terdapat pada kromosom pertama dan huruf kedua adalah genotip yang terdapat pada kromosom kedua. Selanjutnya, instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu, penampilannya, bagaimana bertahannya, dan bagaimana berperilaku di lingkungannya. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basa nukleotida yang berbeda yakni A. adenin, C. sitosin, G. guanin, dan T. timin. DNA dalam gen mengerjakan instruksi tertentu untuk membuat protein dalam sel. Protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein-protein itu membantu tubuh tumbuh bekerja dengan baik dan tetap sehat. Gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Penurunan rantai seks dominan dan resesif. A. Dominan. Dalam genetika, dominasi adalah fenomena satu varian atau alel gen pada kromosom yang menutupi atau mengesampingkan efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan lain dari kromosom. Varian pertama disebut dominan dan kedua disebut resesif. Kadang memiliki dua varian yang berbeda dari gen yang sama pada tiap kromosom pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen, baik yang baru atau de novo atau yang diturunkan. B. Resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul. Tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya atau alelnya, sifatnya akan muncul. Dalam genetika, gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya, menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin suatu organisme ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin suatu organisme. Hal ini karena faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin atau gonosom. Sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin suatu organisme dapat berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel. Salah satu contohnya adalah suhu lingkungan, tipe XY, tipe XO, tipe ZY, tipe haploid, diploid. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu bergantung pada di mana gen-gen itu terpaut atau terikat. Pautan seks dapat terjadi pada hampir semua organisme, termasuk manusia dan hewan. Pautan seks pada manusia. 1. Manusia memiliki dua jenis kromosom seks, yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Oleh karena itu, pautan seks pada manusia dapat terjadi pada kromosom X dan kromosom Y. Contohnya adalah gen penyakit hemofilia dan hipertrikosis. Yang kedua, pautan seks pada hewan. Selain pada manusia,
Pautan seks juga dapat terjadi pada hewan, di antaranya warna mata pada lalat buah dan warna bulu pada kucing. A. Warna mata pada lalat buah. Gen pautan seks pada lalat buah adalah gen penentu warna mata. Normal akan memiliki warna mata berwarna merah yang dipengaruhi oleh gen dominan W yang terpaut pada kromosom X. Sementara itu, alelnya yaitu gen W akan mempengaruhi warna mata putih dan bersifat resesif. B. Warna bulu pada kucing. Pautan seks pada kucing terdapat pada gen yang menentukan warna bulu kucing. Gen ini terpaut pada kromosom X dan menimbulkan warna hitam atau coklat. Kucing jantan dapat memiliki bulu berwarna hitam atau coklat dengan kombinasi warna putih. Hal ini karena kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X yang berisi gen warna hitam atau coklat saja. Sedangkan kucing betina dapat memiliki bulu dengan kombinasi warna hitam, coklat, dan putih. Hal ini karena kucing betina memiliki 2 buah kromosom X dengan kemungkinan masing-masing kromosom berisi gen yang berbeda, yaitu coklat dan hitam. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus tentang penyakit alkaptonuria yang disebabkan oleh genetika. Pengertian alkaptonuria. Alkaptonuria adalah salah satu penyakit yang langka dan merupakan penyakit yang menurun dari genetik, di mana terjadi mutasi pada gen yang menyebabkan penumpukan asam homogentisat atau HGA. Penyebab alkaptonuria. Penyebabnya adalah adanya mutasi pada gen homogentisat 1, 2 deoksigenase atau HGD. Gen ini berfungsi mengontrol produksi enzim homogentisat oksidase yang berfungsi untuk memecah asam amino tirosin dan fenilanin di dalam tubuh. Dalam kasus pengidap alkaptonuria, gen ini mengalami gangguan fungsi. Hal itu membuat tubuh pengidap tidak memiliki enzim yang cukup untuk memecah kedua asam amino tersebut. Akibatnya terjadi akumulasi asam homogentisat atau HGA di dalam tubuh pengidap. Pada kondisi normal, apabila ada kelebihan asam homogentisat akan dikeluarkan dari tubuh oleh ginjal. Namun, kondisi yang banyak di dalam tubuh mengakibatkan asam homogentisat tidak dapat dikeluarkan seluruhnya. Maka akan terakumulasi di berbagai jaringan tubuh dan menimbulkan gejala alkaptonuria. Pengobatan alkaptonuria. Belum ada terapi efektif yang dapat mengobati penyakit ini. Berbagai penelitian masih dalam tahap pengembangan. Tindakan pengobatan yang bisa dilakukan adalah mengurangi gejala dengan fisioterapi dan manajemen nyeri. Bagi pengidap alkaptonuria, selain itu pengidap penyakit ini juga biasanya dianjurkan untuk mengonsumsi makanan rendah protein tirosin dan fenilanin, serta konsumsi asam askorbat atau vitamin C. Para pengidap dengan gangguan tulang atau sendi seperti di punggul, lutut, ataupun bahu, maka dapat dilakukan pembedahan penggantian sendi. Sekian materi dari saya.